Perkenalkan, nama saya Latifatul Zahra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu korupsi dan jenis-jenis korupsi. See you. Halo guys, perkenalkan nama saya Dosman Purba. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang anti korupsi dengan materi dampak dari korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Syarina Aulia Rizky, kelas 1A TLM. Ini saya akan menjelaskan tentang korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua itu salah satu hal mengapa korupsi di Indonesia ini sulit diberantas. Dan yang ketiga, contoh penerapan nilai-nilai anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan penyuluhan anti korupsi. Nah, langsung masuk saja ke materinya untuk persingkat waktu. Korupsi itu seperti yang diketahui adalah menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan kekuasaan. Tapi untuk kepentingan pribadi. Tapi gimana kalau misalnya itu kepentingan kelompok? Mau itu kepentingan kelompok, tapi kalau misalnya itu penggelapan dana, itu termasuk daripada korupsi. Lalu jenis-jenis korupsi itu sendiri, yang pertama adalah penggelapan dana, yang kedua itu suap, yang ketiga gratifikasi. Gratifikasi itu sendiri adalah memberikan hadiah kepada orang, baik itu pejabat ataupun orang-orang yang melakukan pelayanan publik, tetapi tidak memberikan niat, tidak memberitahukan niat, tapi pasti bakal ada namanya itu memberikan keuntungan seperti itu, Pak. Terus yang keempat, contoh kecil dari korupsi itu sendiri adalah ketidakjujuran atau pengkhianatan kepada teman sendiri, dan untuk dampaknya akan dijelaskan oleh teman Zahra. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan, baik bagi masyarakat maupun negara. Beberapa dampak tersebut yang pertama ialah ekonomi terpuruk. Korupsi menyebabkan kerugian finansial yang besar, mengurangi investasi dan menurunkan produktivitas ekonomi. Yang kedua, kesenjangan sosial. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik malah dinikmati oleh segelintir orang, mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Yang ketiga ialah melemahkan pemerintahan. Korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta menghambat penerapan kebijakan yang efektif. Yang keempat ialah kerusakan lingkungan. Korupsi dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat dari izin yang dikeluarkan tanpa mematuhi peraturan yang ada di dalam negara. Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang korupsi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yaitu pertama, korupsi dapat menghambat pembangunan kegiatan usaha di Indonesia. Yang kedua itu setiap kegiatan perekonomian harus melewati pintu-pintu korupsi. Yang ketiga itu perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran semakin banyak, harga barang jasa akan semakin melambung. Yang terakhir itu pendidikan dan kesehatan akan sangat mahal biayanya. Nah, selanjutnya salah satu hal mengapa di Indonesia korupsi semakin sulit diberantas. Yang pertama itu karena korupsi sudah mendarah daging, sehingga perilaku korupsi sudah menjadi hal biasa dan bukan lagi dianggap sebagai penyakit yang harus segera disembuhkan. Yang kedua, dengan demikian semakin sulitnya membedakan mana perilaku korupsi dan mana yang bukan korupsi. Yang terakhir ibarat maling teriak maling. Terus selanjutnya, apa saja sih nilai-nilai anti korupsi? Yang pertama itu integritas. Contohnya seorang pejabat menolak suap meskipun ditawari jumlah besar untuk manipulasi tender proyek. Yang kedua, akuntabilitas. Contohnya seorang bendahara sekolah secara rutin melaporkan penggunaan dana BOS kepada pihak terkait dan siap diaudit. Yang ketiga, transparansi atau
pemerintah daerah membuka data anggaran proyek pembangunan kepada masyarakat melalui situs resmi. Yang keempat itu keadilan. Contohnya seorang hakim memutuskan kasus berdasarkan nilai, berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku tanpa memihak pada tekanan dari pihak manapun. Yang keenam itu kepedulian. Seorang pengusaha menolak memberikan uang pelicin kepada pejabat karena memahami dampak negatif korupsi bagi masyarakat luas. Yang terakhir itu profesionalisme. Contohnya seorang pegawai negeri bekerja dengan kompeten dan tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Ya, Mbak. Terima kasih. Jadi dari materi yang kami sampaikan dapat Zahra simpulkan bahwa korupsi itu sangat merugikan, baik itu dari segi masyarakat, dari segi negara maupun keluarga itu sendiri. Mari kita berantaskan korupsi dimulai dari diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai disiplin dan kejujuran. Dan Zahra akan menutupnya dengan terima kasih untuk Bapak-Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.